Guys, kembali lagi sama Mazimamu. Oh, jangan mulai dulu. Kita lihat sini dan kita sudah punya langsung aja kita. Let's go, mulai ke videonya. Gue bisa lihat hewan di kebun binatang sambil duduk di rumah. Ini adalah Edinburgh Zoo, yaitu kebun binatang paling terkenal di negara Skotlandia. Tapi daripada kita jauh-jauh lihat hewan di Skotlandia, mending kita lihatnya di websitenya aja. Di sini kita bisa nonton live streaming hewan secara langsung kayak penguin, harimau, koala, singa, jerapah, dan lainnya. Ini bikin gue penasaran sih. Gue mencoba lihat penguin lagi pada ngapain dah. Yo, penguinnya lucu banget men. Ada yang lagi lari-larian kayak anak kecil. Cie lagi bucin berduaan. Itu ada yang lagi berenang juga sambil nyantai. Oke, puas lihat yang gemoy-gemoy. Sekarang gue mau cari yang lebih serem men. Gue penasaran banget sama harimaunya. Oh nggak jadi, harimaunya lagi nggak ada. Gue penasaran sama rockhoppers ini. Apa ada? Yo, ini kayak penguin tapi ada kuning-kuning di atas kepalanya men. Buat kalian yang mau nonton juga, ada di Google, cari aja kayak gini. Cocok banget buat nyantai habis kerja. Ntar lagi 1 juta. Gue bisa lihat. Bentar. Tadi hewan kayak penguin malah berengosnya panjang banget, guys. Hewan di kebun perempuan ini naruh ular di tengah-tengah sekumpulan bayi men. Tapi kenapa dah? Nggak Jadi para percaya peneliti sih, guys, aku. bikin penelitian buat lihat apakah manusia dari lahir memang takut ular atau cuma belajar takut dari lingkungan. Soalnya selama ini banyak ilmuwan percaya manusia punya insting alami buat takut sama hewan berbahaya kayak ular atau laba-laba. Katanya sih biar kita bisa bertahan hidup dari zaman dulu. Nah terus mereka bikin eksperimen ke bayi dan hasilnya malah kebalik men. Waktu ularnya ditaruh deket mereka, orang tuanya malah yang panik duluan tapi bayinya malah mainin ularnya men. Bahkan ada yang sampai nyoba gigit. Dari situ peneliti mulai mikir, mungkin rasa takut ke ular itu bukan bawaan lahir. Kita takut karena ngelihat orang tua kita takut duluan. BTW ini ular terlatih dan gak berbisa, jadi aman. Subscribe. Perempuan ini naruh ular di tengah-tengah sekumpulan. Kalau berbisa tamat, ya sudah. Alkisah kami. Mengajak nggak berbisa kalau Tapi kenapa dah? berbisa Jadi, para tamat peneliti kita. pernah bikin Aku cinta kamu. Kalau gue kembali ke zaman dinosaurus, ini yang bakal gue lakuin. Hal pertama, gue bakal kumpulin daun-daun buat jadi baju biar bisa menyamar sneaky-sneaky deketin target gue, yaitu Brachiosaurus. Kenapa? Karena dia badannya gede banget dan makan tumbuhan juga. Jadi dia nggak bakal makan gue men. Nah, hewan segede ini pasti banyak kutu dan parasit di kulitnya yang dia nggak bisa garuk sendiri kan. Disinilah gue datang sebagai personal skincare dia. Gue ambil kesempatan buat manjat lehernya, terus gue bersihin semua parasit itu pakai daun dari baju gue. Awalnya dia kaget, tapi pas gatalnya hilang, dia langsung tahu kalau gue adalah orang baik bagi dia men. Nah sejak saat itu gue dapat akses tumpangan gratis dan aman dari predator bawah. Berasa punya gedung berjalan coy. Gue bantuin dia cari pohon paling seger, dia jagain gue dari mara bahaya. Kita beneran jadi definisi teman sehidup semati men. Ya sehidup semati sampai beneran mati bareng meteor. Tapi seenggaknya gue menghilang bareng bestie raksasa gue sambil lihat kembang api paling gede sedunia. Subscribe. Kalau gue kembali ke zaman dinosaurus, gue bisa lihat di mana bayi lahir setiap detiknya. Ini adalah baby map. Dimanapun bayi lahir di suatu negara, negara itu bakal yang bener. muncul kedipan warna kuning. Dan berdasarkan data peringkat jumlah penduduk terbanyak sekarang, India itu nomor 1, terus disusul sama Cina. Itulah kenapa di baby map kedua negara ini kehitung bayi lahir paling banyak setiap detiknya dan kedipannya cepat banget men. Setelah gue nunggu selama 1 menit, ada 330 bayi yang baru lahir men. 89 bayi dari India, 44 bayi dari Cina, 22 dari Nigeria, 12 dari Pakistan, 12 dari Indonesia, 11 dari Amerika. Dan seterusnya. Artinya kalau lahir 330 bayi setiap 1 menit, berarti untuk lahirin 1000 bayi butuh waktu sekitar 3-4 menit untuk sekarang. Dan gue harap 12 bayi Indonesia yang baru lahir ini udah subscribe ke gue. Gue bisa lihat di mana bayi lahir setiap detiknya. Ini adalah baby map. Dimanapun bayi lahir di suatu negara, apa yang terjadi jika 20 juta orang yang nonton video gue ini subscribe ke gue? Pertama, satu Indonesia bakal kaget karena video ini dapat 20 juta views dalam waktu 15 hari doang. Yang berarti gue dapat 20 juta subscriber baru dalam 15 hari. Mr. Beast aja dapat 20 juta subscriber 7 tahun men. Kedua, gue bakal jadi top 26 pemilik subscriber terbanyak di Indonesia setelah Tan Boy Kun men. Dan karena itu bakal banyak pemilik perusahaan yang minta promosi produk mereka.